Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini saya tengah bersama dengan Mas Jimmy Pangestu, betul Mas? Ya, benar. Dimana Mas Jimmy ini salah satu pelari yang telah menuntaskan World Marathon Majors atau WMM gitu ya Mas? Benar. Oke, apa kabar Mas Jimmy? Baik, apa kabar juga Mbak? Baik juga Ya. Mas, saya segar sekali nih Mas. Ya. Oke, Mas Jimmy mungkin Sobat WK juga udah penasaran nih terkait World Marathon Majors. Tapi sebelum kita mengulik terkait itu, saya ingin sedikit mengulik tentang awal mulanya Mas Jimmy. Kenapa sih bisa menyukai atau mencintai dunia olahraga lari gitu? Oke. Apakah dari kecil gitu? Oh ya, saya mulai berlari itu mungkin di tahun 2000. Pada saat itu tuh sebenarnya cuman lebih ingin mengurangi berat badan. Oke. Kemudian setelah berlari itu jadi tambah cinta ya olahraganya. Kemudian kita coba try out pada saat itu saya kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu punya tim lari dan saat itu perusahaan tersebut membuka try out untuk siapapun boleh coba untuk masuk tim. Nah, saya try out di sana, terpilih jadi tim, kemudian dilatih dan akhirnya menjadi tim perusahaan tersebut. Oke. Nah, kita dari sana kita dibimbing terus, dilatih, terus mengikuti banyak pertandingan. Nah, pada saat pertandingan itu Makin suka gitu ya. makin terpancing untuk makin menjadi lebih cepat, lebih kuat dan sebagainya. Oke, itu berarti bermula pas tahun 2000. Iya, kita mulai lari dari Itu tahun jumlahnya 2000. hampir ada berapa Mas di komunitas perusahaan tersebut? Kalau di sana itu tim larinya itu berbeda. Kalau di sini kan mungkin contohnya di sebuah perusahaan atau di bank itu mereka ada satu tim. Itu lebih kayak maksudnya tim isinya itu siapa saja mau lari. Kalau di Oke. sana itu terbatas. Jadi satu tim itu isinya 12. 12. Sekitar 12-an orang, saya agak lupa. Tapi itu sebenarnya seperti sebuah tim yang dipertandingkan terus. Dan kita saat itu lebih ke track team. Jadi yang seperti lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, paling tinggi pun cuma 10.000 meter. 10.000 meter. Oke, berarti itu perusahaannya daerah mana Mas? Kita di Amerika, Michigan. Amerika. Oke, Amerika. awalnya 2000 bermula di Saya sana. saya bekerja Oh, setelah bekerja. lulus, saya bekerja di sana di Amerika untuk sekitar 8 tahun. 8 tahun. Iya. Oke, berarti dari mulai menyukai olahraga lari itu ternyata dari tahun 2000 saat bekerja terus berkecimpung lah dengan teman-teman yang sangat Iya. menyukai lari juga Benar, begitu ya. benar, iya. Oke, siap. Kalau untuk pasti kan Mas untuk mendapatkan menuntaskan World Marathon Majors ini penuh perjuangan begitu. Benar. Nah, kalau menyinggung sedikit keluarga begitu Mas, Iya. mungkin bisa dijelaskan buat Sobat WK, Iya. Mas Jimmy sendiri keluarga mendukungnya seperti apa gitu? Apakah dari anak-anak Mas Jimmy ada Iya. dukungan support sendiri gitu? Ya, memang mungkin paling sulit ya bagi saya itu adalah membagi waktu untuk latihan, untuk keluarga dan juga untuk usaha. Nah, tapi saya selalu berpegang teguh ya bahwa yang pertama itu selalu kesehatan kita dulu, kemudian kedua keluarga, usaha, kemudian baru hobi nih, lari. Nah, memang lari ini kita nggak bisa instan, Betul. harus berlatih secara Bertahap konsisten gitu ya. dan bertahap. Jadi biasanya yang saya lakukan itu adalah saya larinya pagi, sebelum Pagi. anak-anak atau usaha, sebelum saya anak-anak pergi sekolah ataupun saya pergi ke kantor. Jadi sekitar jam 5 kita udah lari, biar jam 6 selesai, kemudian kita baru melakukan aktivitas. Nah, mungkin pada saat kita harus lari sekitar 20-30 kilo, pada saat latihan tersebut memerlukan waktu lebih dari 2 jam. Biasanya kita taruh itu di akhir weekend, jadi hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, setelah itu ya itulah perjuangan kita. Jadi setiap pagi harus bangun, pastikan semuanya kita lakukan menu-menu latihan, baru kita aktivitas. Jadi mana yang prioritas terlebih dahulu begitu ya Mas ya? Benar. Kalau saat itu berarti dari keluarga Mas Jimmy sendiri udah tinggal
balik ke Indonesia lagi, atau yang tadi Mas ceritain kejadiannya masih di Amerika gitu? Pada saat saya mulai bertekun di maraton, saya sudah di Indonesia. Oke. Jadi saya di Indonesia di tahun 2012. Jadi saya lari 2000 sampai 2008. Kemudian kita ada break. Saya ada break. Sempat break dulu. Saya break dulu. Saya kan mulai berkeluarga, memulai usaha, saya break. Kemudian 2012 saya mulai lagi. Mulai lagi latihan lari. Nah, di sana saya mulai nih latihan maraton dan disitulah mulai menyadari bahwa kita udah harus bagi waktu nih antara keluarga sama usaha. Gitu. Oke, berarti event pertama lari yang diikutin di Indo apa nih Mas? Event lari pertama, bukan yang maraton ya? Iya, yang benar-benar pure pertama. Pure pertama kalau nggak salah, saya ingat itu British Indonesian School. Maksudnya apa? Salah satu 5K. Jarak 5 kilo. Kalau untuk maratonnya sendiri? Maraton pertama saya maraton Bali di Bali. Maraton Bali ya, 2000? Di Bali 2012. 2012. Ya, 2012. Kemudian 2013 saya mulai pertama WM pertama di Tokyo Marathon. Kemudian 2014 New York Marathon. Kalau nggak salah 2017 Berlin, kemudian 2019 Chicago, 2022 Boston, dan 2022 London. Oke, siap. Berarti kan terkait perjuangan Mas Jimmy untuk menuntaskan WMM juga dari keluarga dukungannya sangat penuh begitu ya Mas ya. Nah, kalau untuk tadi kan dari keluarga kita menyinggung sedikit mulai dari Six Star begitu ya Mas ya, dari ke-6 negara ini. Mulainya dari, mungkin bisa diceritakan kembali Mas, dari 6 negara ini mana yang paling berkesan, terus dari awal nih tahun berapa di negara apa gitu. Oke. Pertama adalah 2013 di Tokyo Marathon. Kemudian 2014 di New York Marathon, 17 di Berlin Marathon, 2019 di Chicago Marathon, 2002 saya ada 2, Boston Marathon di April 2022 dan London Marathon di Oktober 2022. Dan kalau bagi saya yang paling berkesan itu adalah Boston Marathon. Ya, karena kalau di dunia lari itu Boston itu yang satu-satunya World Major Marathon, di mana untuk mendapatkannya itu di luar dari undian atau donation, itu kita harus kualifikasi. Jadi perjuangan untuk mendapatkan Boston Marathon itu bagi pribadi saya sangat berat gitu. Nah, tapi pada saat race-nya tersebut pun memang Boston juga sangat berkesan dan berbeda dengan World Major yang lain. Dalam arti di kota Boston sendiri pun mereka sangat tahu bahwa Boston Marathon itu sangat prestigious. Jadi pada saat istilahnya ya race weekendnya itu udah sangat heboh. Nah, terus pada saat kita lari sepanjang perjalanan itu disorakin terus. Dan paling berkesannya itu pada saat belokan terakhir. Nah, itu ada jalan namanya Boylston Street. Itu pas begitu kita belok itu tumpah ruah gitu, mendukung begitu ya Mas ya? Nggak mungkin bisa terlupakan lah. Itu luar biasa. Dari ke-6 negara itu, jadi menurut Mas Jimmy di Boston lah yang paling berkesan. Terutama dari pendukungnya, yang penontonnya begitu ya? Iya, dan juga kotanya juga berbeda misalkan dengan Tokyo atau pemandangannya, atau mungkin pemandangannya, kalau dari segi pemandangan mungkin New York ya. New York berkesan karena dia melewati, kalau tidak salah melewati 4 atau 5 jembatan. Jadi dia ada istilahnya borough ya. Borough, dia melewati kalau nggak salah 5 borough. Jadi kota-kota, kita memasuki jalan di mana kota-kotanya itu, wilayah-wilayah kotanya itu memiliki ciri khas tersendiri. Dan terakhir kita masuk ke satu daerah yang sangat terkenal, Central Park. Itu finishnya di Central Park. Nah, itu kalau bicara bicara scenery, mungkin New York paling is one of the best. Berarti kalau dari semuanya nih Mas, yang benar-benar penuh perjuangan diikuti Mas Jimmy ini pas di mana?
penuh perjuangannya pasti Boston. Bosan tetap ya. Karena dari menurut pribadi saya dari seluruh race itu, dari rute-rutenya paling berat mungkin Boston. Oke. Karena dari pertama kita dikasih apa namanya tips, bukan tips, dikasih treat ya, turunan. Tapi turunan nggak turunan semua, jadi turunan naik lagi, turunan naik lagi. Sampai nanti kilometer terakhir pun di sekitar 41 pun dikasih satu kali tanjakan tinggi gitu. Itu jadi tantangan pelari ya Mas ya? Iya, iya. Oke siap, jadi masing-masing yang penuh perjuangan nih di Boston, tapi kalau yang pemandangan view-nya bagus di New York, ya. Iya, terus tapi kalau yang benar-benar euforianya terasa itu di Boston. Di Boston tetap Boston, ya? Ya. Oke. Tapi masing-masing ada specialty-nya. Contohnya kayak, misalkan saya mau cari PB itu kan personal best. Nah itu biasanya rata-rata orang carinya di Berlin sama di Chicago gitu. Karena dua negara ini rata-rata cukup flat. Oke. Flat apa rata gitu, rata lah secara garis besar. Nah, Oke Mas, untuk mempersiapkan, biasanya kan apalagi buat teman-teman pemula nih Mas, Mas Jimmy sendiri ada tips gak sih Mas buat menjadi pelari dari segi persiapan atau dari segi mental gitu, mungkin bisa dijelaskan? Ya, mungkin paling penting adalah ya mungkin sering lah ya kita mendengarkan nasihat orang itu tentang konsistensi. Tapi di samping konsistensi, menurut saya yang penting juga adalah sabar. Oke. Jadi kita tidak bisa instan. 40 maraton itu kan 42 kilo, 196 meter. Jadi itu kalau kita mulai dari pengalaman dari nol, benar-benar belum pernah lari, ya kita harus pupuk. Tapi kalau misalnya kita udah pernah maraton dan kita mau mencari personal best, itu juga harus sabar. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah, menu latihan pun juga kalau memang kita mau serius, menurut saya sebaiknya pakai coach. Nah, iya. Pakai coach. Ya, karena coach itu kan pertama dia kan personalize. Jadi misalkan Mbak hari ini latihan udah dikasih menu 1 minggu, hari ini latihan. Lebih tersusun begitu. Tersusun. Nah, tapi kan yang namanya kita usahakan kadang-kadang aduh, saya kecapean segala macam. Nah, kalau ada coach itu kan dia bisa membagi lah. atau revisi nih. Kamu hari ini kecapean ya, mengikuti jangan lari jadwal. dulu. Karena bukan berarti kita menyelesaikan menu latihan itu udah pasti bagus. Kadang-kadang justru pada saat kita capek, kita jangan latihan. Jadi bukan berarti kita nggak latihan terus langsung kita drop. Atau kalau kita lagi latihan bukan berarti harus kenceng terus. Ada masa-masa kenceng, ada masa-masa pelan. Karena pada masa pelan, otot kita ini istirahat, terus dia makin kuat gitu untuk menu minggu depan gitu. Tapi kalau untuk dari Mas Jimmy sendiri, rutinitasnya misalkan dilihat dari seminggu gitu, latihannya itu seperti apa sih Mas? Mungkin berapa kali? Iya. Mungkin saya kasih gambaran besar ya. Jadi saya latihan itu 6 hari. Taruhlah 1 minggu. Senin biasa masa istirahat saya. Jadi saya benar-benar rest Senin. Kemudian Selasa kita mulai dengan sekitar 8 sampai 10 kilo santai. Istilahnya easy run. Nah, Rabu saya melakukan interval. Interval itu kayak semacam quality session. Total interval ini mungkin jatuh-jatuh antara 12 sampai 10 km. Kemudian Kamis antara 10 sampai 12. Santai lagi IR. Jumat 10 sampai 15 santai. Sabtu mungkin 8 sampai 12 santai. Nah, nanti Minggu ini yang variasi. Kadang-kadang kita bisa santai 20 sampai 32. Kadang-kadang kita main tempo. Mungkin tempo itu misalkan contohnya ya 8 kilo pemanasan, kemudian 2 kilo kencang, terus 1 kilo santai, 2 kilo kencang lagi, terus 8 kilo santai. Jadi banyak variasinya. Nah, itu kira-kira gambaran menu latihan saya selama seminggu. Total kilometer mungkin antara 65 sampai 92. Siap. Nah, Mas, itu kan segi persiapan terutama dari fisik begitu ya, Mas.
pasti kan untuk mengikuti sebuah event atau ajang bergengsi dibutuhkan tidak hanya kesehatan fisik begitu, diperlukan mental yang kuat. Nah, kalau dari Mas Jimmy sendiri persiapan mental ini seperti apa, Mas? Kalau saya ini biasanya mental ini konsisten. Jadi kadang-kadang kan kita harus latih mental dalam arti misalkan kita kadang-kadang ya teman kan pasti yuk hari ini kita latihannya di mana, yuk latihannya di mana gitu. Tapi kalau kita kita tahu misalkan kita diajaknya ke satu tempat di mana kita nggak bisa nih menyelesaikan menu kita dengan bagus. Kalau di saya itu saya anggap latihan mental. Jadi saya tolak terus saya latihan sendiri. Nah, pada saat latihan sendiri ini cukup mental. Nah, kemudian pada saat latihan juga kadang-kadang kita nih kepancing, Mbak. Kadang-kadang kepancing nih, apalagi kalau ada teman lari di sebelah nih, kepancing dia kenceng, saya harus ikutan kenceng nggak nih gitu. Nah, itu juga latihan mental, kita harus sabar. Kalau kita misalnya menu latihan kita santai, dia mau kenceng, kita harus tahan nih mental kita, udah kasih dia gitu. Karena setiap orang berbeda-beda ya, Mas. Iya. Nah, itu kan dari sisi latihan. Jadi kita ngelatih kalau misalnya kita bisa ngelatih mental kita konsisten dari sisi latihan, saya rasa akan ke bawah ke race ya. Kalau melatih mental di race itu biasanya kita latihnya itu di race sebelumnya. Jadi misalkan kita mau race maraton 4 bulan di depan. Nah, kita mungkin 1 bulan depan, 1 bulan. Nah, ini kembali lagi ke masing-masing coach ya. Tapi kita pilih nih misalkan race 5 kilo atau 10 kilo atau 21 kilo sebelum race maraton itu. Tapi diatur ya jarak waktunya. Nah, di race 10 sampai 21 kilo kita bisa latih mental. Mungkin 10 kilonya nanti pelatih bilang kamu all out. All out deh. Nah, pada saat all out kan kadang-kadang pas misalnya 10 kilo. Pas 8 kilo nih, aduh ini udah nggak enak ini ngena. Nah, kita harus push nih. Itu mental tuh main. Tapi juga balik hati-hati harus kondisi badan sendiri ya. Tahu kemampuan. Tahu kemampuan, jangan maksa nanti akhirnya melewati batas. Oke, siap. Mas, kalau untuk ini kan pasti menyinggung sedikit tentang pengeluaran begitu ya. Kalau dari Mas Jimmy sendiri mengaturnya itu seperti apa, Mas? Kalau kita kan pasti udah ada sebelum kita berangkat ke satu race kan kita sign up dulu dari jauh-jauh hari. Betul. Jadi kita udah tahu lah kurang lebih biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biasanya kita udah sisipkan lah ya per bulan berapa untuk mencapai untuk biar pada saat hari H-nya kita udah cukup lah. Kalau terpenuhi lah. Ya. Jadi jangan sampai kalau di pribadi jangan sampai pada saat saya berangkat itu nanti saya pulang saya bawa hutang nih. Gitu. Jadi harus sebelum berangkat harus punya perencanaan yang matang gitu ya, Mas ya. Sudah ada bayangan gitu ya. Dan saya sarankan sebaiknya seperti itu sih. Oke, siap. Oke, Mas. Ini kan tadi ada beberapa negara gitu. Dari ajang yang Mas Jimmy ikuti, apakah keluarga sampai ikut datang mendukung atau mungkin kadang sekalian liburan atau seperti apa gitu? Iya. Tergantung ya. Kadang-kadang kita lihat situasi. Karena yang kita kan usaha. Jadi kadang nih ada masa-masa di mana race tersebut itu saya sebenarnya mungkin ada meeting atau ada komitmen sebelumnya. Jadi kadang-kadang untuk race tersebut tuh saya cuma datang misalnya race-nya hari Minggu, saya mungkin nyampe di sananya hari Jumat. Race kelar Minggu malam bisa langsung berangkat. Atau paling telat itu Senin udah langsung berangkat balik gitu. Jadi tergantung. Nah, yang saya ingat itu Boston lah, yang terakhir nih Boston. Kayak Boston ini hanya istri yang ikut. Hanya istri yang ikut. Memang sengaja sekalian libur atau emang benar-benar mau mendukung Mas Jimmy nih? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya ya. Cuman biasanya kalau keluarga tuh tahu pada saat saya lagi maraton, terutama untuk yang mau kejar untuk kualifikasi Boston. Biasanya itu kan harus kayak mentalnya terus semuanya tuh harus ready gitu ya. Jadi biasanya kita nggak bawa keluarga karena kan kita juga kasihan ya sama anak-anak nggak bisa enjoy nih. Papanya hari jam berapa udah harus tidur iya, gitu. Benar. Terus pagi-pagi udah hilang kemana latihan, terus pulang nggak bisa jalan-jalan kemana di hotel aja gitu. Jadi kadang ya kalau untuk race besar yang kita mau bener-bener kejar waktu, biasanya saya nggak bawa anak. Nggak bawa. Justru yang terakhir ini baru istri ikut gitu ya, Mas ya? Yang Boston itu baru istri ikut, ya. Oke, siap. Mas, kalau untuk begini, Sobat WK kan penasaran. Ada tips gak sih, Mas, dari Mas Jimmy nih untuk para pemula gitu?
apakah harus latihannya seperti apa gitu? Iya. Mungkin bisa Iya, kalau tips dari saya yaitu pertama harus mulainya jangan terlalu buru-buru, buru-buru. Jadi kan ya tadi saya bilang maraton itu 42 kilo. Kita 42 kilo itu fisik kalau dari nol itu nggak bisa langsung dadakan. Jadilah mulailah bangun lari pelan-pelan. Kemudian jangan meremehkan yang namanya istirahat. Oke. Tidur juga penting ya, Cukup 7 harus sampai 8 jam setelah olahraga yang berat lah. Kemudian dari 7 hari jangan sampai 7 hari latihan terus. Nah, jadi forsir begitu jangan ya, diforsir, kasih badan istirahat, kasih badan rehat begitu. Fleksibel gitu loh. Jadi dia bisa istirahat terus dia makin kuat gitu. Kalau kita kita latih terus nggak bisa makin kuat. Benar. Kita harus istirahat dulu nih baru jadi tambah kuat gitu. Kasih badan tuh adjust dia. Benar. Oh, jadi gitu, dan pasti harus punya niat dan konsisten begitu ya, Mas, tadi Mas Jimmy bilang ya. Dan mungkin juga bagi yang berkeluarga, yang penting kan bagi keluarga. Oh iya, benar. Bagi keluarga, kalau ini tips dari saya tuh selalu kejar objektif pada saat latihan. Jadi kalau misalkan kita latihan itu kan misalnya 1 jam, berarti kita mengorbankan waktu keluarga 1 jam nih. Jadi kita harus maksimalkan nih 1 jam ini. Jadi misalkan pada saat kita harus santai, ya benar-benar santai nih selama 1 jam. Jangan kita malah kebut di 1 jam ini. Jadi objektif latihan ini jadi nggak ada hasil gitu. Itu sih tips dari saya. Oke, siap. Yeah. Nah, Mas Jimmy, mungkin pertanyaan terakhir begitu ya. Untuk kedepannya ada gak sih Mas event yang lagi Mas Jimmy targetkan, atau yang kita ketahui juga kan nanti 11 Desember 2022 ini kan akan diadakan Super Bowl Run 2022. Apa yang menurut Mas Jimmy ini kenapa harus ikut Super Bowl Run 2022? Apa yang menarik begitu, Mas? Oh iya, ya itu makanya kita juga excited ya. Kita juga udah excited banget di grup lari, komunitas lari ini untuk yang Super Bowl ini. Ini saya dengar kan memang lewat Jakarta juga, terus lewat flyover ya. Ini udah salah satu ciri khas Super Bowl ini, kalau nggak salah seingat saya itu flyover. Flyover ya? Ya, jadi ini menarik. Semua orang udah pada sign up. Jadi saya rasa ini salah satu event yang harus kita ikuti lah. Yeah. Tapi kalau dari Mas Jimmy sendiri, ini kali pertama ikut Super Bowl Run 2022 atau sebelumnya memang pernah mengikuti? Kalau saya ini yang pertama kali. Wih, berarti excited sekali dong ya, Mas. Excited makanya. Ya, ini pertama kali saya ikut Super Bowl Run. Harapannya apa nih, Mas, nanti pas ikut Super Bowl Run 2022? Kalau dari dengar dari temen yang sebelum-sebelumnya, komunitas kan pasti bicara ya tentang kualitas race. Nah, untuk Super Bowl Run ini reputasinya dan dari beberapa komunitas ini reputasinya bagus. Jadi yang kalau kita bicara dari segi medal, dari segi persiapan, dari segi rute. Nah, ini Super Bowl ini reputasinya bagus. Nah, jadi makanya saya rasa pasti semua pelari ini kalau dengar satu race yang kita bisa kira-kira dapat PB itu kan banyak ya unsurnya ya. Salah satunya ya itu adalah rute yang steril gitu loh. Terus water station yang mencukupi gitu. Nah, jadi saya rasa sih bakal sangat mantep ini Super Bowl Run ini. Jadi saya cukup yakin banyak komunitas akan siap dapat personal best lah di race ini. Oke, siap. Mas Jimmy, terima kasih banyak ya, Mas, atas sharingnya buat Sobat WK. Semoga apalagi buat teman-teman pemula nih yang ingin mencoba di dunia olahraga lari biar lebih semangat lagi begitu ya, Mas ya. Sama-sama, Mbak. Oke. Baik, Sobat WK, sekian wawancara saya dengan Mas Jimmy. Saya Yolanda Putri Dewanti, pamit undur diri dan terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa subscribe ya.